otot bahu kalian agak gede-gede, mungkin kalian melakukan kesalahan-kesalahan dalam latihan bahu. Langsung saja. Otot bahu merupakan otot yang sangat-sangat disenangi semua orang karena itu bisa membentuk V-taper kita dan kita terlihat lebih besar dan perut yang lebih kecil. Jadi V-taper. Untuk di video sebelumnya yaitu jadwal latihan, aku sudah merekomendasikan hanya 2 latihan untuk bahu, yaitu shoulder press baik dengan dumbbell ataupun barbell dan lateral raises. Hanya 2 gerakan itu saja cukup untuk bahu kalian. Shoulder press untuk bahu depan, lateral raises untuk bahu samping. Jika kalian menambahkan bahu belakang, kalian bisa membungkuk dan melakukan behind lateral raises. Jadi kita masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu gerakan shoulder press. Kesalahan pertama yang sering kulihat dalam latihan otot bahu lah kalian mengangkat hanya setengah atas saja. Jika kalian mengangkat hanya setengah atas, maka gerakan bahu tidak akan efektif, karena jika kalian mengangkat setengah atas saja, maka dari sini sampai sini itu sebenarnya hanya tricep saja yang bekerja. Sedangkan otot bahu itu bekerja dari telinga kita sampai sini. Dari sini sampai sini itu tricep kalian yang bekerja. Untuk kalian yang pemula, aku sarankan tetap melakukan full range of motion dan gerakan dari bawah sampai atas, baik menggunakan barbell ataupun menggunakan dumbbell. Jika kalian sudah nge-gym di atas 1-2 tahun, kalian boleh melakukan gerakan yang setengah, tapi jangan setengah atas karena itu tricep yang terkena. Tapi yang pas saja, dari setengah sampai sini. Kesalahan yang kedua yang sering kulihat dalam latihan bahu lah siku kalian berada di belakang bahu kalian, atau kalian turun dengan siku ke belakang. Jika kalian menurunkan siku kalian ke belakang, maka otot bahu sangat riskan untuk cedera karena dia berada di posisi tidak normal. Jadi pastikan siku kalian tetap berada di depan bahu kalian. Ini. Kesalahan selanjutnya adalah gerakan kalian terlalu terburu-buru. Ya, gerakan terburu-buru ini sangat tidak bagus dan sudah sangat sering ku beritahu kepada kalian di video sebelumnya. Karena gerakan terkontrol itu lebih penting daripada beban yang kalian angkat. Jadi pastikan kalian melakukan gerakan secara perlahan dan terkontrol. Turun 3 detik, tahan 1 detik, naik 1 detik. Kesalahan yang ketiga adalah pegangan kalian terlalu lebar. Untuk latihan bahu, jika pegangan kalian lebar, maka rentang gerak akan jadi sangat kecil atau range of motion jadi sangat kecil. Gerakan kalian hanya segini. Jadi pastikan pegangan kalian maksimal selebar siku kalian seperti ini. Jika rapat boleh, tapi siku harus lebih dikedepankan agar tidak terjadi cedera. Kesalahan selanjutnya adalah kalian berpikir hanya mendorong ke atas. Jika kalian hanya berpikir mendorong beban ke atas, maka otot bahu tidak akan bekerja. Otot bahu kan bekerja tapi tidak full. Akan ada tricep yang membantu. Jadi pikiran kalian lah atau mindset kalian lah, kalian berpikir untuk menjauhkan siku kalian dari badan kalian. Itulah mindset kalian. Berpikir untuk menjauhkan siku. Bukannya hanya mendorong ke atas, tapi berpikir untuk menjauhkan siku kalian. Nah, otot bahu kan bekerja secara maksimal. Tadi di penjelasan sebelumnya aku ada bilang siku harus tetap di depan bahu. Jika kalian melakukan gerakan behind the neck press atau mencari bahu dengan tiang di belakang, itu tidak aku sarankan untuk pemula karena gerakan itu sangat-sangat berbahaya untuk pemula, terutama untuk sendi bahu kita, rotator cuff-nya. Itu sangat berbahaya. Jika kalian pemula, hanya lakukan gerakan di depan, oke? Gerakan di belakang itu boleh kalian lakukan, tapi jika kalian sudah nge-gym di atas 1 tahun, karena jika kalian melakukan satu saja kesalahan dalam gerakan itu, otot bahu akan cedera, oke? Tapi jika kalian memang suka gerakan itu dan nyaman melakukannya, lakukan. Tipsnya saat melakukan gerakan itu adalah jangan pernah melebihi telinga kalian saat turun, maksimal segini atau sudut siku-siku, naik lagi. Tapi saranku tetap untuk menaruh bebannya di depan, jangan di belakang kepala. Itu lebih, efeknya sama saja kok. Untuk kalian naruh di depan, di belakang sama saja efeknya, tidak ada bedanya. Karena prinsip dari latihan beban lah memaksimalkan hasil dan mengurangi risiko. Jadi untuk apa kita mengambil risiko jika gerakan di depan itu sama dengan gerakan di belakang? Jadi jangan ambil risiko.
terutama untuk kalian yang pemula. Tapi untuk kalian yang sudah nge-gym di atas itu terserah kalian saja. Oke, untuk gerakan berikutnya adalah lateral raises. Kesalahannya sebenarnya simple, jangan ego lifting. Kesalahan yang paling umum kulihat dalam lateral raises inilah jangan menggunakan ego kalian untuk mengangkat. Banyak orang mengangkat lateral raises itu bebannya berat, bisa 20 kilo, bisa 18 kilo, 16 kilo. Itu tidak akan efektif untuk bahu samping kalian, karena bahu samping itu yang dibutuhkan hanya tension, atau kalian bisa merasakan otot yang kalian latih. Itu terpenting. Beban itu hanya sarana untuk otot kita. Otot kita tidak tahu berapa beban yang kita angkat. Otot kita hanya tahu berapa tension yang diberikan atau stres yang diberikan oleh beban itu. Jadi meskipun beban kalian ringan tapi stresnya tinggi, itu lebih baik untuk membentuk otot daripada beban berat tidak terkontrol. Jadi pastikan kalian menggunakan beban yang mampu kalian angkat. Jangan ikut-ikutan atau lihat teman di samping angkat berat, kalian ikut-ikut berat. Biasanya aku lihat seperti ini, nggak ada gunanya guys. Jujur aku hanya menggunakan lateral raises itu maksimal 14 kilo. Biasanya aku menggunakan 10 kilo saja. Kiri kanan 10 kilo. Aku perlahan naik, perlahan turun, naik lagi, perlahan turun. Dan biasanya di terakhir aku menggunakan isometric hold atau menahan saat gerakan puncak tanpa beban. Misalnya ini. Nah, tahan 10 detik itu akan membakar bahu kalian. Nah, biasanya hanya itu yang aku lakukan. Saat lateral raises, tips yang aku ingin bagilah, bayangkan kalian ingin menuangkan air dari tiku. Jangan bayangkan hanya mengangkat beban dari poin A ke poin B, itu salah besar. Itu tidak akan terbentuk. Jadi bayangkan mindset kalian untuk kalian seperti menuangkan air dari tiku. Itulah gerakan yang benar, menuangkan air dari tiku. Tidak usah terlalu naik, pas segini saja. Sejajar. Jika kalian terlalu naik boleh, tapi otot dari sini sampai sini itu otot traps yang naik. Jika kalian mau traps yang besar, jangan lakukan double shrug. Ya, itu gerakan bagus tapi kurang efektif menurutku. Kalian harus melakukan gerakan yang namanya deadlift atau rack pull. Kalian cari saja di Google, ada banyak. Atau di video selanjutnya aku akan buat cara deadlift yang benar. Dan untuk mengeluarkan traps itu butuh waktu sangat lama. Aku membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa mengeluarkannya. Nggak sulit. Itulah kenapa aku bilang mind and muscle connection itu sangat penting, karena kalian harus merasakan otot yang kalian latih. Jika kalian sudah merasakannya, kalian bisa melatihnya. Meskipun dari repetisi pertama kalian sudah bisa merasakan sakitnya. Ingat, gerakan terkontrol. Jangan pernah ego lifting. Angkat saja beban yang bisa otot kalian angkat, meskipun itu beban ringan. Yang penting stresnya tinggi. Yang penting kalian merasakan otot yang kalian latih, dan suatu saat kalian pastikan bisa mengendalikan otot yang kalian latih. Mengendalikan otot yang kalian latih maksudnya gimana? Ya, kalian bisa mengeluarkan reps, kalian bisa lihat 1, 2-duanya. Jangan biarkan beban yang mengendalikan kalian. Kalianlah yang harus mengendalikan beban itu. Jangan biarkan benda mati mengendalikan kalian. So, jadi itulah beberapa kesalahan yang sering kulihat dalam gerakan bahu. Jadi pastikan kalian tidak melakukan kesalahan yang sering dulu lakukan. Ini hanya pendapatku pribadi, mungkin pendapat orang lain bisa berbeda. Aku hanya sharing kepada kalian, bukan menggurui, tapi aku hanya sharing. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Saya Resena, dan setia estetik.